Jakarta Media RI. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada Senin, 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh dari berbagai latar belakang perjuangan. Pelaksanaan acara berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan prosesi resmi, termasuk pembacaan keputusan Presiden Kepres nomor 116 TK atau tahun 2025 tentang penganugerahan gelar tersebut. Tokoh-tokoh yang dianugerahi gelar. Beberapa di antara nama penerima yang paling mencuri perhatian adalah Soeharto, Presiden kedua RI dari Jawa Tengah, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat RI dari Jawa Timur, Marsina, aktivis buruh dari Jawa Timur. Alasan dan latar belakang. Menurut keterangan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penganugerahan ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap para tokoh yang telah memberikan jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. Proses penetapan nama-nama tersebut dilakukan melalui seleksi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dengan isulan awal sebanyak 49 nama yang kemudian diseleksi menjadi prioritas untuk tahun ini. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhum Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8, almarhum Sayhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9, almarhum Tuan Ronda Haim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10, almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Catatan dan reaksi publik. Penganugerahan nama-nama seperti Soeharto dan Marsina mendapat perhatian luas dari publik dan media. Di satu sisi, dianggap sebagai langkah rekonsiliasi dan penghormatan terhadap sejarah. Di sisi lain, muncul berbagai pandangan kritis mengenai pemilihan tokoh. Beberapa pengamat mengajak masyarakat untuk melihat keputusan ini sebagai bagian dari kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para pendahulu. Pemberian gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2025 menjadi momen penting dalam peringatan Hari Pahlawan, dengan menyertakan tokoh dari berbagai latar presiden, ulama, aktivis buruh, dan pemimpin daerah. Pemerintah berniat menyatukan narasi keberagaman perjuangan dalam satu penghargaan. Ke depan, keputusan ini kemungkinan akan menjadi bahan refleksi publik tentang siapa yang layak disebut pahlawan dan bagaimana bangsa ini mengingat serta memaknai jasa-jasa besar dalam perjalanan Indonesia. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur.
Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Motar Kusumatmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mokhtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajar Rahma El Yunisia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunisia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Ahli waris almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi, Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dengan mendirikan HIS di Rabah 1921, Sekolah Kejuruan Wanita 1922, Sekolah Agama dan Umum di setiap Kejenelian 1922. Ahli waris almarhum Syaikona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Syaikona Muhammad Khalil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. Ahli waris almarhum Tuan Rondahaim Saragi, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, dikenal sebagai Napoleon dari Batak di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragi, pasukan raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil.